Halo, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya RD di sini. Pada kesempatan video ini saya akan membahas tentang perilaku untuk menganalisis perilaku market. Ya, dalam hal ini marketnya adalah di gold ya, di emas ya. Ya, menggunakan eh, salah satu alat yang sangat menurut saya luar biasa yaitu namanya Elliott Wave Theory. Walaupun yang saya gunakan ini bukan Elliott Wave teorinya, yang saya gunakan ini adalah sebagai Elliott Wave modern atau kalau Glenn Elly menyebut sebagai New Wave ya. Tapi apapun ini basisnya semua sama itu tentang Elliott Wave teori. Tujuannya adalah sebenarnya kenapa Elliott Wave modern ataupun New Wave ini hadir itu karena gara-gara bahwa di Elliott Wave teori itu ada banyak sekali kelemahannya. Salah satu kelemahan yang paling mendasar adalah bahwa dia bersifat subjektif, artinya bahwa karena aturan-aturan yang ada di Elliott Wave teori itu masih minimal, masih mature ya, masih sedikit, sehingga itu menyebabkan uh, perhitungan-perhitungan yang dilakukannya adalah benar-benar hanya berbasis kepada pengetahuan yang dimiliki oleh si trader itunya sendiri. Ya, gitu. Nah, Elliott Wave modern itu mengurangi bahkan menghilangkan sifatnya itu. Saya sudah bertahun-tahun mencoba untuk memahami ini bahwa walaupun sebenarnya kita sudah memahami bahwa bila seseorang sudah menguasai Elliott Wave teori, tetapi kalau dia hanya basisnya Elliott Wave teori sebagai prediksi, ini yang sangat krusial, maka akan selalu bersifat yang namanya subjektif. Tidak akan bisa objektif. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena Anda bayangkan ya, kita menarik sebuah kesimpulan masa depan berbasis kepada data-data yang sebelumnya. Padahal market itu atau kehidupan di dunia ini chaos sifatnya. Tidak bersifat linier. Ya. Perilakunya, walaupun katakanlah 2 bulan yang lalu mungkin perilakunya marketnya mirip dengan yang sekarang. Tapi setelah itu hasil pergerakannya itu akan berbeda. Itu yang harus dipahami. Ya. Jadi sampai kapanpun sifat subjektif dari seorang elitician ini akan selalu dihadapi. Apalagi kalau misalnya apa ya? Kenapa? Karena digunakan untuk prediksi. Untuk prediksi. Jadi Anda tidak menyempitkan itu. Memang tidak ada yang salah dengan hal itu ya. Tidak ada yang salah. Tapi konsekuensinya adalah pada saat kita menggunakan pada saat untuk trading maka itu akan menjadi hilang. Menjadi di dalam sisi awalnya Anda sudah punya asumsi awal. Contoh di sini misalnya sekarang ini di gold ini, kalau kita menghitung berdasarkan perilakunya ya. Misalnya di sini saya sudah menyebutkan bahwa ini adalah segmen 3, ini segmen 4 ya. Dilatation ini, di Elliott ini kan Elliott Wave Theory ini kalau namanya impulse itu adalah segmennya ada 5, 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Ya, dengan metode saya yang menggunakan Elliott Wave modern, saya bisa menyebutkannya yang di bawah ini adalah 3 ya. Ini adalah 4 ya. Nah, di Elliott Wave Theory pada saat sudah menemukan seperti ini, dia akan cepat mengatakan bahwa setelah ini akan terjadi yang namanya kenaikan. Ya, akan terjadi continue bullish seperti ini. Ya. Padahal kalau dari sisi trading itu tidak bisa begitu. Trading selalu bukan berdasarkan asumsi, tapi trading itu kita lakukan harus benar-benar mengikuti market. Apa yang diinginkan market yang terjadi. Jadi keputusan atau kesimpulan dari situasi hasil perhitungan kita dari yang sebelumnya seperti yang saya lakukan sekarang misalnya ini oke, ini segmen 3, oh ini segmen 4, kemudian kita simpulkan bahwa ini akan continue, itu salah besar. Itu yang menyebabkan uh, bahwa betul Anda sebagai elit bisa memprediksi katakanlah depan. Tapi yang sekarang yang kita lakukan adalah Anda trading berdasarkan harus memang mengikuti keinginan market. Tidak berdasarkan prediksi Anda, prediksi kita tidak. Ya, tidak. Nah, Elliott Wave modern sekarang sudah berevolusi lagi untuk berubah lagi. Bukan berubah dalam arti itu bukan. Penggunaannya saja yang saya arahkan lagi, sudah saya rubah, bukan menjadi sebuah prediksi, bukan. Saya lakukan perhitungan tetap saya lakukan seperti sekarang ini 3, ini 4 katakannya segmen. Maka saya akan mengatakannya segmen 3, ini segmen 4. Saya tidak menyebutkan ini gelombang 3, gelombang 4 dari sebuah impuls, bukan. Tapi saya menghitung adalah ini segmen 3, ini segmen 4. Artinya apa? Artinya saya tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun di satu saat di sini ini menjadi bearish balik.
Kalau menurut teorinya impuls ini, kalau misalnya gelombang ketiga ini gelombang keempat, maka gelombang kelimanya itu adalah akan terjadi katakanlah kenaikan harga ya yang melewati puncaknya ini. Ya, betul itu nggak salah, nggak salah. Tapi kalau market itu tidak melihat bahwa dia bisa, oh karena dia melihat 4 terus menjadi terjadi kenaikan, tidak seperti itu. Market akan bereaksi terhadap sesuai dengan situasi dunia ini, perekonomian dunia ini. Sesuai seperti apa? Kalau misal terjadi perekonomian yang sangat bagus, bisa saja terbalik ini menjadi bearish. Loh, kenapa perekonomian bagus gold menjadi turun melemah? Iya, karena orang sekarang dari yang punya orang yang punya uang banyak itu ya, yang sebelumnya menyimpan di gold sehingga sekarang punya kenaikan yang luar biasa. Setelah kalau kondisi ekonominya bagus ya turunlah. Dia tidak akan menyimpan di emas, tapi kenapa? Dia akan mengambil uang-uangnya itu, taking profitnya, dan dia akan meletakkan kepada bisnis yang dia lakukan sebelumnya. Investasinya ya dibatasi seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi itu yang beberapa hal yang paling mungkin. Nah, Elliott Wave Theory yang saya gunakan atau sebut sebagai Elliott Wave modern ini, saya gunakan dalam rangka memang mengukur perilaku, betul. Tapi perilaku ini pada saat trading, maka perilaku terakhirlah yang saya pegang. Artinya apa? Saya tidak akan punya asumsi dulu bahwa asumsinya bahwa karena 4 di sini, maka saya akan siap dengan situasi bahwa dia akan continue sehingga ada kenaikan besar, sehingga saya sampai sekarang di sini sekarang saya berani buy gitu ya misalnya. Tidak, saya tidak akan lakukan itu. Tidak. Karena saya akan melihat kepada detik-detik katakanlah di analisa di perilaku terakhir market seperti apa. Ya. Itu yang menentukannya. Satu itu. Terakhir market perilaku seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saya melakukan validasi, konfirmasi bahwa oh betul bahwa memang market ini katakanlah misalnya seperti misal di sini sudah mulai bergerak ya, artinya mau memasuki katakan continue, boleh. Oh, saya harus mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi ini menggunakan apa? Kembali lagi saya mengukur dengan menggunakan Elliott Wave Theory. Ada gelombang apa yang terbangun di situ atau pola apa di situ? Yang saya pegang tetap polanya harus pola impuls. Karena ciri-ciri ada perubahan harga yang sangat besar itu ditandai dengan pergerakan harga yang dimulai dengan pergerakan harga yang cepat dan tinggi ya, dari yang sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Anda bisa pahami di sini saja dulu. Nah ini ya. Anda lihat di sini angkanya itu formulanya aja. 5355 impuls saja 53535. Artinya apa? Pada saat setelah 5 terjadi korektif di segmen pertama itu 5, artinya setelah terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dilanjutkan dengan korektif. Setelah korektif apa? Angka 5 lagi artinya apa? Ada kenaikan besar lagi. Oke, Anda perhatikan di situ. Kemudian kalau 3 itu antara zigzag atau flat. Anda perhatian di terakhirnya angka zigzag atau flat itu angka 5 dua-duanya ya. Ini yang zigzag angka 5, flat angka 5. Artinya apa? Kembali sebelum ada perubahan misalnya ini continue naik ya besar ke segmen ketiga di sini. Segmen ketiga ini paling besar pasti ya dibandingkan yang ini. Maka di formula 3-nya ini ya di segmen keduanya ini berupa zigzag ataupun flat, dia akan ada sebuah kenaikan harga yang kalau dia misalnya di sini impulsnya bullish ya, gelombang pertama segmen pertamanya adalah bullish, maka zigzagnya ini akan dulu melakukan yang namanya turun harga dulu cukup besar, cukup cepat ya, cukup besar. Tapi dibandingkan dengan nilai 5 di sini, ya, nilai ini jauh lebih kecil di sini. Tapi tetap cepat untuk ukuran di sini di zigzag ini. Sehingga setelah ini dia lanjut balik arah membangun yang namanya segmen 5 dari time frame derajat yang lebih tingginya lagi seperti itu ya. Nah itulah jadi sekarang saya menghadapi ini, maka saya tidak akan mengatakan bahwa siap-siap buy, tidak. Saya akan menunggu dulu ya, melakukan perilaku terakhirnya seperti apa ya, perilaku seperti apa. Ini sekarang di daily kan saya menemukan 3 dan 4. Ini segmen 3. Kenapa segmen 3? Karena ini adalah harga yang paling cepat ya, kenaikannya paling cepat ya di sini ya. Sehingga dia
paling cepat dan paling tinggi di sini, segmen 3. Ya. Segmen 4, kenapa nih segmen 4? Karena biasanya segmen 4 itu terjadi, kenapa di sini bukan satu misalnya? Kenapa bukan satu ya? Kenapa bukan satu? Karena perilaku dari segmen 4-nya, yang segmen genapnya ini terlalu lama. Kompleks ya, kompleks. Mestinya kalau dia segmen 1 di sini ya, artinya biosegmen sini kalau misalnya baru masuk ke impuls yang pertama, maka di sininya akan bergerak tidak terlalu lama seperti ini. Polanya tidak akan triangle seperti ini, tidak. Paling berupa flat, kalau nggak flat zigzag. Nah, dari sini karena siap keempat, maka kalaupun terjadi kontinu, Anda akan menemukan kontinunya tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan segmen 3 ini. Ya. Kalau kontinu begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini 4 juga sama. Jadi artinya bahwa saya mengatakan bahwa ini segmen 3, segmen 4. Dari segmen 3 ke segmen 4, makanya akan terbangun katakan segmen 5. Segmen 5-nya belum tentu bahwa dia harus melewati 3 yang lebih tinggi, tidak harus selalu. Yang jelas segmen 5 akan terjadi katakanlah ya, kalau dia nanti bedanya antara yang nanti continue dengan reversal adalah bahwa segmen 5-nya itu kalau yang continue dia akan bergerak dengan cepat ya, melewati segmen 3-nya ya, terus ya. Walaupun ketinggiannya dibandingkan segmen ketiga masih jauh lebih tinggi 3 ya. Tapi dia harus melewati yang ini. Kalau dia segmen 5 continue. Tetapi kalau segmen 5-nya itu adalah bukan continue, ini sebagai segmen 4, maka dia hanya ciri-cirinya hanya bergerak cepat saja ya. Bergerak cepat. Setelah itu dia akan balik arah ya, reversal ya, turun dengan dan turunnya lebih cepat lagi. Yang saya sampaikan ya yang ini. Jadi yang ini ya pada saat dia 535, yang kelimanya ini adalah segmen 3, segmen 4-nya ini, kemudian segmen 5-nya naik sebentar, kemudian dia turun langsung dengan apa? Ya balik lagi seperti ini, kalau selalu diawali dengan yang namanya kalau sudah berakhir berubah arah misalnya, ya menjadi terbangun segmen 5 lagi. Ya. Jadi segmen 5 dengan segmen 5 nanti urutannya itu. Kalau berbalik arah ya, kalau berbalik arah. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan Elliott wave theory seperti itu, maka objektivitasnya sudah hilang. Subjektivitasnya sudah hilang. Kenapa hilang? Karena kita tidak perlu memperdulikan bahwa itu misalnya saya katakan label ini mau Anda C gitu misalnya ya, atau B atau A misalnya, atau apapun labelnya gitu ya. Ya karena ini adalah segmen ganjil ya di sini. Ya kalau tidak A 3, kalau yang di impuls ya 1, 3 atau 5. Jelas ini. Kalau mau 5 boleh enggak? Saya bilang saya sampaikan tadi, saya bilang tadi enggak, kalau 5 enggak. Ini 3 ini. Oke, kalau nggak 1 ya 3 misalnya kalau di impuls. Kalau di yang namanya dia sebagai katakanlah sebagai korektif, maka dia ini adalah C. Ini adalah bangunan B-nya misalnya ya. Atau yang terserah ya, ini misalnya C atau A begitu. Tentu tempen lebih besar sekali. Tiga perlu itu, tapi yang paling krusial adalah perilakunya. Anda harus paham. Kita harus paham bahwa apa perilaku yang paham bahwa setelah ini ya, skenario misalnya Anda mengatakan ini bullish ataupun bearish ya, saat-saat seperti itu yang paling krusial. Anda jangan mengasumsikan gara-gara Anda menghitung gelombang seperti tadi, kita langsung mengasumsikan bahwa di sini setelah ini akan continue. Tidak. Ya. Tidak. Bahkan sekarang saya bisa memahami bahwa oh iya ya, walaupun jadi tidak ada yang namanya setelah pelabelan ini saya mau rubah labelnya gara-gara misalnya yang satu continue, yang satu adalah apa namanya itu reversal ya. Continue ke atas ya, continue, reversal ke bawah gitu. Tidak. Kenapa? Tetap aja ini saya katakan segmen ketiga, ini segmen keempat. Nanti segmen kelimanya bedanya, yang satu 5-nya segmen kelimanya ada yang pendek, langsung turun, itu namanya reversal. Kalau misalnya 5-nya besar melewati 3 ini, maka itu membangun yang namanya segmen 5 yang tinggi, yang mati akan lanjut continue. Jadi akibatnya dengan cara itu, pelabelan dari Elliott-nya tidak akan berubah-ubah. Objektif. Ya, sebelumnya pun juga saya suka menghadapi hal yang sama. Ya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya,
Jadi kalau Anda mau bertanya sekarang ini, Pak, sekarang mau turun apa mau naik setelah sekarang misalnya, akan terjadi misalnya apa bullish apa bearish maksudnya begitu ya. Saya sampaikan ya tadi. Saya kalau prediksi silakan Anda. Saya mengatakan bahwa peluang untuk katakanlah untuk bullish maupun untuk bearish ya sama 50-50. Karena market sampai sekarang, situasi sampai sekarang ya, situasinya seperti ini. Satu hari berikutnya, misal hari Senin, Selasa, atau Rabu minggu depan, atau pada bulan berikutnya, ini kita kan tidak tahu. Tidak tahu ada perubahan-perubahan ekonomi seperti apa, ada kebijakan-kebijakan politik seperti apa, apakah terjadi peperangan, atau seperti apa. Kita tidak tahu. Dan di depannya kita tidak akan bisa memprediksinya. Jadi prediksi ini bertentangan sebenarnya. Anda memprediksi pergerakan respon dari market terhadap kondisi perekonomian dunia, perpolitikan dunia ya terhadap pergerakan harga ini. Tapi yang Anda lakukan kan kita menghitungnya menghitungnya perilaku market ini. Padahal informasi yang krusial di depan itu kita kan tidak tahu. Dengan cara begitu makanya saya sampaikan bahwa kalau misalnya sekarang saya memprediksi sudah saya hindarkan, walaupun ya seringkali kata-katanya masih ada ya. Tapi saya hindarkan. Kenapa? Karena yang saya butuhkan, yang kita butuhkan adalah bukan prediksi akan naik atau turun, bukan, tapi adalah konfirmasi bahwa saat ini apakah sudah mau turun apa. Ciri sinyalnya itu sinyalnya sudah apa. Nah, kalau bicara sinyalnya baru saya jelaskan sekarang ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, di 4 jamnya, seperti apa. Ya. Nah, lihat di 4 jam ini jelas. Belum ada sinyal yang memperlihatkan bahwa dia tadi daily belum ada. Ya, di 4 jam juga belum ada. Kenapa belum ada? Anda lihat di sini. Kalau kita menemukan katakan satu segmen di sini waktu saat di sini ya sampai di sini, betul saya punya ciri-ciri bahwa ini adalah sebagai awal dari yang namanya kecurigaan kita untuk sebagai salah satu sinyal. Karena di elliott wave-nya di impulsnya itu adalah gelombang pertamanya ini. Bisa, bisa. Tapi ternyata di sini korektif terusnya cukup tinggi, sehingga informasi ini menjadi hilang di sini. Coba hilangnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa ini menjadi segmen 0 ya, sehingga ini kita hitung menjadi 1, 2, 3. Walaupun di elliott wave teori, elliott wave modern tidak boleh ini sebagai segmen 1, tapi saya coba tidak apa saya ikutin saja. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena ini Anda lihat ini di 61,8. Ini tidak boleh kalau di elliott wave teori. Elliott wave modern tidak boleh bahwa segmen pertama itu dari sebuah impuls itu 61,8 tidak boleh. Ini adalah masih perilaku dari masuk ke segmen sebelumnya. Ya. Sehingga perhitungan gelombangnya kalau di elliott wave teori adalah di elliott wave modern dari sini mulainya. Ya. Ini segmen satunya, baru di segmen kedua. Ya. Dengan segmen keduanya Anda lihat, ini perilakunya perilaku lebih kompleks. Jadi yang saya analisa nanti sebagai kalau Elliott wave teori ini sebagai sinyal, maka yang dia lakukan bukan dari sini ke terakhir ini bukan, tapi cukup dari sini satu berapa baris 1 3 4 5 6 7 dari turun sampai ke atas. Bahkan nanti kalau ini hanya dari sini ke sini ya. Untuk mengetahui perilakunya ya kita harus turun ke time frame yang lebih kecil. Saya lihat kalau dari sini time frame yang paling kecilnya mungkin sekitar di 10 menit. Ini bakal kelihatan perilakunya. Ini 10 menitnya di sini. Nah, kalau lihat 10 menitnya selintas saja jelas ya. Ini bukan ganjil, ganjilnya mulai dari sini. Nah, mulai dari sini ganjilnya. Ini ganjil, ini genap. Perilaku ganjilnya ini terjadi ganjilnya di sini adalah ganjilnya sifatnya segmen 3 ya. Maksud pola 3 ya 1 2 3. Jadi kemungkinan besar nanti lanjutnya adalah kalau lanjut ke bawah pun juga terbangun segmen 3. Artinya informasinya kurang untuk melakukan yang namanya buy atau sell. Ya. Saya dalam posisi seperti sekarang, saya akan menunggu dulu. Saya menunggu yang namanya segmen pertama, kedua dari elliott wave teori jadi akan hadir. Oke. Seperti itu. Jadi dalam goal ini saya akan hold dulu, kan saya menunggu dulu situasinya. Oke. Mungkin saya sampai di sini analisa saya. Sekian, terima kasih. Oh iya, by the way jangan lupa silakan like, subscribe atau share konten ini ya. Oke. Sekian, terima kasih.